Saya paling suka bicara doktrin mendasar ini. Supaya penyesat-penyesat, entah mereka sadar atau tidak sadar, mereka sedang dipakai setan. Mereka mau coba-coba ganggu kebenaran. Hello, yang kau sembah itu setan. Yang pakai kau itu setan. Setan ada kuasa, tapi Yesusku maha kuasa. Haleluya. Masa kau mau kasih kalah pribadi nomor 1 dunia akhirat? Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur buat cinta dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, nyata dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan menolong kami supaya acara ini berkenan kepada Tuhan, mendatangkan sukacita berkat bagi setiap saudara hamba dimanapun mereka berada, yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dosa kami, terimalah kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur bahwa pagi ini ada kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk bisa belajar firman Tuhan lagi. Pembacaan firman Tuhan terpilih dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 5. Demikian bunyi firman Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita terus mengikuti pembahasan 1 Petrus ini, dan kita menemukan banyak berkat rohani, pelajaran menarik dari bagian per bagian dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Minggu lalu kita sudah membahas sebagian ayat 3, dan hari ini kalau Tuhan berkenan waktunya pas, kita akan mendapatkan pelajaran dari ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Di ayat 3 kemarin kita sudah belajar seturut ayat ini bahwa orang percaya itu dilahirbarukan atau dilahirkan kembali melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, dan saya sudah tekankan minggu lalu bahwa bicara tentang kelahiran baru itu bisa dikaitkan dengan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5, di mana ayat itu mengingatkan tentang bagaimana kita yang sudah mati rohani karena dosa ini kemudian dilahirbarukan oleh kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah terbesar itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itu ada di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Golgota bagi saya dan saudara. Dan masih banyak ayat lain yang bisa kita pakai yang bersinggungan atau berkaitan dengan pengertian kelahiran baru tersebut. Dan juga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bicara tentang kelahiran baru yang dikaitkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, itu juga berbicara tentang bagaimana pengikut-pengikut Kristus yang pada waktu itu, saudara-saudara ya, mereka sudah sangat kecewa, terpuruk karena kematian Tuhan Yesus, tapi oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan Tuhan Yesus Kristus dengan mereka itulah yang memberi harapan baru, ya, di mana kita semua
dididik untuk berharap hanya kepada Tuhan saja. Kalau kita berharap kepada manusia, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Sekali lagi ya, di ayat 3 yang belum saya tekankan minggu lalu, dikatakan ialah bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Manusia ini adalah makhluk berpengharapan ya. Bukti bahwa manusia makhluk berpengharapan, orang yang sudah terkena corona saja dia akan berjuang mati-matian supaya bisa sembuh. Mereka yang oleh vonis dokter dikatakan bahwa mereka tidak akan sembuh lagi. Ya, tetapi ketika mereka mendengar berita itu, karena mereka adalah makhluk berpengharapan, maka segala cara mereka pakai. Saudara-saudara, baik cara yang alkitabiah, cara yang tidak alkitabiah, pokoknya cara apapun mereka akan usahakan supaya mereka tetap hidup. Itulah satu tanda, salah satu tanda yang membuktikan bahwa manusia itu sebenarnya makhluk yang berpengharapan, saudara-saudara. Nah, memang menjadi fatal kalau makhluk berpengharapan ini menjadi putus asa. Nah, itu yang kadang-kadang orang bisa bunuh diri. Ya, tetapi faktanya ialah bahwa banyak juga yang mau tenggelam atau apa, mereka berusaha cari segala macam cara bisa selamat. Ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena manusia ini adalah makhluk berpengharapan, maka sudah pasti bahwa kita tidak boleh salah berharap, saudara-saudara. Kalau kita berharap kepada manusia, wow, ini sesuatu yang mungkin sepintas lalu kita bisa lihat ada pertolongan, ada jalan keluar, tapi ujung-ujungnya mengecewakan. Makanya sejumlah ayat di dalam kitab suci ya. Misalnya dalam Yesaya pasal 2 itu ya. Ayatnya yang ke-22. Yesaya pasal 2 ayat 22. Dikatakan jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Jangan berharap pada manusia, apalagi berkaitan dengan pengharapan akan keselamatan jiwa. Manusia tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah Allah yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Dialah yang bisa menyelamatkan kita. Ingat, Tuhan Yesus itu bukan manusia jadi Allah. Dia Allah jadi manusia. Ini terus harus diperingatkan kepada pendengar, karena banyak ajaran-ajaran setan, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci yang berkembang di luar sana, yang menuduh, mengatakan bahwa Yesus adalah manusia yang jadi Tuhan. Karena kesetiaannya, kesalehannya, maka dia diangkat jadi Tuhan. Ada lagi yang menuduh Paulus yang angkat Yesus jadi Tuhan, atau rasul-rasulnya yang mengangkat dia jadi Tuhan. Jelas itu adalah bohong besar. Yesus bukan manusia yang jadi Tuhan. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia, yang kemudian dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati, dia bangkit, dan memberi pengharapan kepada setiap orang yang mau percaya kepada dia. Tidak bisa berharap kepada manusia. Baik manusia dalam artian manusia di luar diri kita atau diri kita sendiri. Sama manusia itu. Kita tidak bisa memberikan harapan, kepastian, keselamatan kepada siapapun. Coba cek nabi mana yang pernah hidup di bawah kolong langit ini, yang bisa menjamin, memberi harapan, keselamatan jiwa kepada pengikutnya. Tidak ada. Mau Musa, mau Elia, mau Yesaya, mau Yeremia, mau Daud, atau yang lainnya. Ya,
Kita tidak percaya nabi lain yang di luar Alkitab. Saya bicara tentang nabi-nabi yang ada dalam Alkitab. Yang di luar Alkitab, Alkitab berkata itu nabi palsu. Ya, apalagi mereka yang datang mengatakan tidak mengakui keilahian Yesus, itu roh antikris kata Alkitab. Ya. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Banyak, bukan 1 2. Banyak, dan dia ada di mana? Seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ya kan? Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi kalau orang yang percaya Yesus itu Allah yang telah datang menjadi manusia, nah, orang yang punya pandangan begitu, ajaran begitu, atau iman seperti itu, menurut ayat ini, dialah orang-orang yang berasal dari Allah. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes 1, ayat 1, 12, dan 13, dikatakan semua orang yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu setiap orang yang dilahirkan bukan karena keinginan jasmani atau keinginan seorang laki-laki, tapi dilahirkan oleh Allah sendiri. Nah, orang begitu dia percaya Yesus itu Allah yang jadi manusia. Ya. Sedangkan kalau roh yang tidak akui itu bagaimana? Ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Tidak mengaku Yesus yang dimaksud di sini adalah tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia, anak Allah yang jadi manusia, atau firman Allah yang menjadi manusia. Istilah anak Allah, firman Allah itu menunjuk bahwa dia adalah Allah. Atau ajaran-ajaran lagi, kadang-kadang dalam Kristen ini juga sudah mulai muncul setan-setan kecil yang mulai belajar nakal. Mereka bilang, oh Bapa dan Tuhan Yesus tidak setara. Karena mereka pakai sejumlah data berkaitan dengan sisi kemanusiaannya. Betul, pada waktu dia menjelma menjadi manusia, bahkan penulis Ibrani bilang untuk seketika dia lebih rendah dari malaikat. Karena dia mengambil rupa seorang manusia. Tapi itu kealahannya tidak hilang. Karena prinsip Allah atau sifat Allah itu ialah Allah tidak mungkin berhenti jadi Allah. Allah tidak bisa berhenti jadi Allah. Jadi waktu Yesus menjelma menjadi manusia, ada kelompok di dalam Kristen sendiri yang dipakai setan, lalu memakai semua data tentang kemanusiaan Yesus. Seperti Yesus bilang dalam Matius 24 ayat 36. Tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun tahu. Malaikat pun tidak tahu. Ya, aku pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Ada lagi Yesus bilang, Bapa lebih besar dari aku. Belum lagi Yesus lapar, Yesus menangis. Ya, Yesus tidur. Apalagi Yesus mati. Semua data seputaran kemanusiaan ini mereka pakai untuk membuktikan bahwa dia bukan Allah. Ini penafsiran dangkal, konyol, bodoh. Kenapa? Saya sering memberi contoh yang sederhana. Istri saya misalnya, beliau itu pendeta sekaligus ASN. Karena organisasi kami memberi ruang bagi mereka yang non-teologia, tapi betul-betul punya komitmen, punya hati yang mau mengasihi Allah, mereka bisa diberikan ya gelar sebagai pendeta. Karena itu gelar di belakang nama itu pemberian sinode atau organisasi. Istri saya pendeta. Tapi kadang-kadang dia pakai pakaian ASN, pakaian keki, korpri, dan lain sebagainya. Nah, apakah ketika dia pakai pakaian seragam ASN, ya dia pergi ke kantornya, lalu semua data ini kita kumpulkan dan berkata dia bukan pendeta? Ya tidak bisa. Betul dia ASN tapi dia pendeta.
Namanya terdaftar dalam kependetaan seluruh Indonesia, Gereja Sidang Jemaat Allah. Anda tidak bisa mengumpulkan data tentang dia ASN untuk membuktikan bahwa dia bukan pendeta. Atau sebaliknya, oh dia pendeta berarti dia bukan ASN. Tidak, dia kedua-duanya. Itu istri saya. Ya, begitu pula dengan Tuhan Yesus. Betul ada data-data tentang kemanusiaannya, tapi semua data tentang kemanusiaannya itu, dia lapar, dia haus, dia mengantuk, dia tidur, dia menangis. Ya, dia berkata aku tidak tahu, Bapa lebih besar dari aku dan lain sebagainya. Itu semua data-data tentang kemanusiaan Yesus. Itu tidak bisa dipakai untuk membuktikan, oh Yesus bukan Allah. Nah, ini pandangan bodoh, tafsiran bodoh dari orang-orang yang mengaku dokter, tapi dokter bodoh dan menyesatkan orang. Yesus itu Allah, saudara-saudara. Dialah harapan kita. Saya akan terus memberitakan ini. Ini pandangan iman Kristen. Jadi Yesus itu, ya, sebelum dia menjelma menjadi manusia, dia Allah saja. Setelah dia menjelma menjadi manusia, dia Allah dan manusia. Setelah dia bangkit dari kematian, dia tetap Allah dan manusia. Kenapa? Kenapa? Karena dia untuk selama-lamanya, dialah pengantara Allah dan manusia. Makanya 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, Allah itu Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara ngerti ya? Dialah yang menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Pendamai antara Allah dan manusia harus benar-benar Allah, harus benar-benar manusia. Makanya Yesus bangkit itu pakai tubuh kemuliaan. Dan dialah harapan kita. Makanya Alkitab berkata, nanti tubuh yang itu kita pakai juga. Ya, itu ada di Filipi ya. Filipi 3, ini jangan lupa, ini ayat saya paling suka singgung ini ayat. Supaya kita diberi pengharapan yang jelas, bukan pengharapan yang bohong. Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga dengar saudara-saudara, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yaitu, ya, juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Ya, jadi tubuh kita yang masih asam urat, ya kan, kolesterol, pano, ya, kudis, kurap, ya, kaskaduk atau apapun itu, dengar baik-baik, ya, yang masih lemah lah, hina, namanya tubuh hina kan, mau dipoles kayak apapun hina. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Yesus itu dia sebelum menjelma, ingat dia Allah. Setelah menjelma dia Allah dan manusia. Allahnya ada, kealahannya ada. Saat-saat tertentu tuh kealahannya muncul waktu dia menjelma pelayanannya Tuhan Yesus bersama rasul-rasul. Buktinya apa? Dia mengampuni dosa orang. Buktinya apa? Dia bisa tahu pikiran orang, hati orang. Orang baru ngomong-ngomong, dia sudah tahu pikiran mereka apa. Itu tidak mungkin nabi biasa, harus Allah. Tapi waktu dia menjalani, ya, proses penebusan itu, di mana dia harus menderita, disalib, bahkan sampai mati, itu dia tidak pakai. Kealahannya ada dong. Saya kan sudah bilang Allah tidak bisa berhenti jadi Allah, itu tidak bisa. Nah, saudara-saudara, itulah eksklusifnya iman Kristen. Makanya saya lihat kalau orang mulai komentar yang bodoh-bodoh tentang Tuhan Yesus, itu kita harus hantam tuh. Kita harus tegur dengan keras. Kau dipakai setan sok bicara, ya, bicara agama kami yang bukan porsi kamu. Kamu pikir untuk memahami agama kami ini hanya asal baca sepintas lalu asal bunyi ngomong doang sembarang. Tidak bisa. Itu harus bertobat dulu, dipimpin Roh Kudus dulu, belajar sungguh-sungguh.
Kita yang sudah percaya itu, kita akan mengerti. Dan setelah percaya, kita akan dibawa lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi kepada pengertian dan pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus itu. Junjungan agung. Bahkan dengar, dia tuh sebenarnya Tuhan semua orang. Inilah harapan kita. Dia tuh Tuhan semua orang. Dengar. Orang-orang yang tidak mau percaya dia, saya kasih tahu, Anda tidak bisa berharap keselamatan jiwa kepada yang lain. Dia Tuhan semua orang. Mana buktinya? Nah, ini Pendeta Mel Atok kalau khotbah selalu berusaha kasih bukti-bukti Alkitabiah. Jangan asal bunyi dong. Firman Allah harus jelas dengan tafsiran yang tepat. Kan begitu. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera. Oleh siapa? Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jelas ya? Jadi Anda yang belum mau percaya dia, kami juga tidak paksa. Tapi kami kasihan. Karena kami sudah tahu nasibmu seperti apa nanti. Sebaliknya Anda yang sudah percaya dia, kami bersuka cita bersama Anda. Engkaulah saudaraku, akulah saudaramu. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kaulah saudaraku, kaulah saudariku. Kitalah gereja yang kudus dan am. Gereja yang tidak kelihatan, gereja yang kelihatan, itu semua bersaudara. Tapi bagi mereka yang tolak, saya kasihan. Karena saudara lihat ini ayat bilang apa? Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Tuhan dari semua orang. Nah, yang rasa diri orang, sebenarnya dia Tuhan semua ciptaan. Tapi khusus ayat ini, dia mau bilang, dia Tuhan semua orang. Orang yang mana? Makhluk berpengharapan itu. Jangan salah berharap. Dengar khotbah ini. Jangan salah berharap. Kau berharap pada amalmu. Kamu berharap pada usahamu. Sia-sia kau ditipu. Kamu tidak akan bisa selamat dengan usaha dan perbuatan baikmu. Mengapa? Ya, karena saudara-saudara, tuntutan selamat dengan perbuatan baik itu hukumnya berat loh saudaraku. Beratnya bagaimana? Anda harus taat sempurna. Kalau Anda tidak taat sempurna, terkutuklah Anda. Mana datanya? Mari saya tunjukkan. Supaya belajar baik-baik dan jangan salah berharap. Jangan berharap pada manusia tertentu atau dirimu sendiri. Jangan. Yeremia 17 ayat 5 bilang apa? Bilang apa? Terkutuklah orang yang berharap atau mengandalkan manusia yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah. Apalagi saudara mau selamat dengan usahamu, terkutuklah Anda. Perhatikan ya saudara. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Anda lihat ini ayat punya keterangan. Syaratnya kalau Anda mau melakukan hukum, mau selamat dengan perbuatan baik, Anda tidak berharap kepada satu penebus. Penebusnya adalah dirimu sendiri, usahamu sendiri. Maka engkau perlu tanamkan pengajaran yang saya ajarkan pada pagi ini. Dan saya bertanggung jawab. Saya siap melayani siapapun yang mau protes pengajaran ini. Saya siap. Siapa saja. Ya. Dengar, terkutuklah orang yang tidak setia. Berarti kalau mau supaya diberkati setia. Setia itu apa? Terus menerus. Kamu tidak boleh bolong berdoa. Harus terus menerus. Kalau bolong satu kali saja, terkutuklah kau. Kau tidak boleh bolong baca Alkitab. Bolong satu kali, terkutuklah kau. Kau tidak boleh bolong dalam namanya mempraktekkan mengampuni musuh. Berani kau tidak mengampuni, kau kepahitan, kau iri hati, terkutuklah kau.
Kau tidak boleh bolong yang namanya beribadah. Karena Alkitab berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Satu kali saja kau tidak ibadah, terkutuklah kau. Dan masih banyak. Karena ini ayat. Dia lanjutkan bilang begini. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Garis bawahi kalimat segala sesuatu yang tertulis dalam seluruh, ya. Segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Itu bukan hanya 10 hukum Allah. 10 hukum Allah dengan seluruh penjabarannya. Nah, itu ada dari Kejadian sampai Wahyu. Kau bisa taat semua. Hah? Tidak ada yang bisa. Makanya saya dengar ada orang-orang tertentu yang pidato kiri kanan, omong dia pembodoh, dia pikir dia pintar. Hah? Dia bilang, oh buat apa gereja-gereja kalau tidak tolong orang? Buat apa pergi ibadah? Lebih baik kita berbuat baik. Tidak perlu ke gereja. Ya, kita berbuat baik saja karena perbuatan baik yang menyelamatkan. Hei iblis, kau dengar saya ajar. Salah tuh, ajaran bodoh tuh. Tidak ada orang bisa sempurna. Ini saya bantu lagi dengan data lain. Surat Yakobus, ya. Kadang-kadang saya lihat, makanya waktu saya khotbah di pejabat-pejabat yang itu viral di YouTube tuh, saya kasih ingat mereka, Anda tidak bisa selamat karena perbuatan baik. Karena tema mereka perbuatan baik. Nah, ini pejabat tuh belum tentu mengerti firman. Mungkin tahu ayat 1-2. Tapi tidak ngerti. Jadi ini porsi kami. Bukan berarti pejabat tidak boleh belajar Alkitab. Boleh. Asal belajar baik-baik. Bukan tahu 1-2 ayat lu copot, lu omong, lu komentar, lu sendok patah. Yang kelihatan bodohmu secara rohani. Tapi tetap pukul diri bilang, beta pintar. Hai, pintar dari mana? Lu omong serta bola balik. Pintar apa? Ya. Yakobus 2. Ayatnya yang ke-10. Ini syarat nih. Kalau orang bilang, oh saya mau yang penting tak usah gereja. Berbuat baik saja. Mari belajar. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu. Ini bicara katakanlah 10 hukum. Tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya. Dengar. Ia bersalah terhadap seluruhnya. Dengar itu. Kau bantu orang, kau tidak ke gereja. Kau bersalah terhadap seluruhnya. Karena ke gereja itu ada di 10 hukum. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Begitu. Kau bantu orang tapi kau ada piara perempuan. Lu ada selingkuh, lu sudah nikah. Padahal lu ada perempuan lain. Lu berzina terus. Dengar. Hukum keberapa tuh di 10 hukum? Jangan berzina. Itu ada. Kau ngomong berbuat baik. Padahal lu makan doi korupsi. Kau tetap berdosa. Jadi lu jangan sok bertopeng dengan kebaikan deh. Omong kosong. Makanya saya selalu ingatkan kan, supaya oknum-oknum pejabat yang apalagi yang Kristen, Anda tolong takut Tuhan, percaya Yesus sungguh-sungguh, supaya harapan keselamatanmu hanya dalam Yesus. Engkau berbuat baik walaupun belum sempurna, tapi itu tidak akan mengganggu keselamatanmu waktu engkau percaya Dia. Malahan Tuhan akan bantu engkau supaya kita belajar lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kita beda dengan orang lain. Orang lain itu berbuat baik untuk selamat. Kita beda. Kita berbuat baik karena sudah selamat. Dengar itu ajaran. Saya akan omong terus. Dan terima kasih buat Radio Suara Kupang. Bagus. Ya. Jangan kasih berhenti saya di ini radio. Bekas tahu memang Om Morton dengan Little Joe dimanapun kau berada. Haleluya. Jangan coba-coba bilang Pak Mel ini banyak yang tegur. Jadi masa cuma segitu doang. Suara Kupang langsung dada gamatar bilang, waduh jangan kasih Mel Atok le barat. Barani Suara Kupang sang kasih beta. Jangan. Langit dan bumi ini lenyap nanti. Ya.
owner dan GM Suaraku Bang, langit dan bumi ini akan lenyap. Jadi janda daga mata lalu bilang, wih kalau Mel Atok model begini berat juga ini. Kita kasih radio kita yang diserang. Hei, jangan takut. Harus berani demi kebenaran. Justru kita diberkati. Karena saya harus ngomong ini. Mereka dengan sendok patahnya mereka tuh naik bicara komentar dengan sendok patah. Orang cerita saya kadang-kadang, saya bilang ini satu dia mengerti apa? Dia pikir dia bisa sempurna. Selingkuh di mana-mana, bersina non-stop, cek mabok non-stop. Apalagi tidak pernah pergi gereja, tapi kau bicara kebaikan apa? Nah, makanya Tuhan sudah tahu tidak ada kita yang bisa selamat dengan usaha kita, ya. Bahkan Tuhan bikin aturan, sekalipun orang bisa berbuat baik, perbuatan baiknya tetap tidak bisa menyelamatkan dia. Mari saya buka dulu supaya ini orang-orang begini ini mesti belajar firman, kalau tidak ngawur. Semakin mereka omong itu, semakin saya hantam melalui khotbah di media, semakin saya hantam. Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, pokoknya standar moral tertinggi itu ada di hukum Taurat tuh. 10 hukum dengan segala penjabarannya. Tapi ini ayat bilang apa? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Itulah harapan kita. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, andai kata ada yang bisa, tetap tidak bisa selamat, kata Tuhan. Dan faktanya memang tidak ada yang bisa. Tapi Tuhan kasih muncul ayat ini di Galatia, supaya orang yang sombong merasa diri, oh saya ini baik, lu baik. Tidak ada yang baik. Kau nilai diri sendiri. Baik itu menurut penilaian Allah. Kapan engkau dianggap baik? Saat engkau tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam engkau. Karena Bapa tidak lihat kitanya, Bapa lihat anaknya Yesus Kristus ada di dalam hati kita atau tidak. Kalau ada, nah itu yang menjadi penilaian Bapa. Bapa lihat anaknya ada di hati kita. Makanya ada ayat bilang, lihat di Wahyu itu ya, aku berdiri dan mengetok. Kalau ada orang buka pintu, akan masuk mendapatkan dia. Mari kita baca dulu itu ayat, supaya orang-orang jangan sombong merasa diri, oh ini kita yang paling baik. Tidak ada kita yang baik. Kita bisa baik kalau Yesus bikin baik kita. Kalau tidak, kita setan semua. Dengar. Ya, Wahyu 3 ayat 19-20. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku atau firmannya dan membukakan pintu, artinya kunci kau yang pegang, dari sudut pandang manusia kau harus buat keputusan, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Begitu cara belajar Alkitab. Ya. Jadi saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Hidup saya dedikasikan seutuhnya bagi kerajaan Allah. Bagi pemberitaan firman Allah. Saya ini belum terlalu sehat ini sebenarnya. Tapi kalau sudah bicara begini, saya minta Roh Kudus bantu saya. Beri saya keberanian, beri saya semangat. Habis ini baru orang mau cuci maki. Yang penting beta hantam dulu. Ya. Mana ku tahu. Prinsip begitu. Ya, kekasih Allah. Saya hamba Tuhan Yesus Kristus. Mau ajar kita pagi ini berdasarkan 1 Petrus 1 ayat 3. Ayatnya bagian terakhir dia bilang, Yesus itu melahirbarukan kita melalui kebangkitannya kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, hidup yang penuh pengharapan. Nah ini yang beta tekankan. Saudara, kalau tanpa Yesus di dunia ini, engkau tidak ada harapan. Mari saya buktikan.
Efesus 2 ayat 12. Haleluya, haleluya. Tuhan baik. Efesus 2 ayat 12. Dengar bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, garis bawahi, kamu tanpa Kristus tidak termaksud kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Anda lihat itu kan? Tanpa Yesus kau bukan Israel rohani. Tanpa Yesus kau tidak punya pengharapan. Tanpa Yesus kau hidup di dunia tanpa Allah. Dengar itu. Jadi Yesus itu adalah dasar pengharapan kita. 1 Timotius 1 ayatnya yang pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, juru selamat kita. Dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Haleluya. Siapa mau bantah ini kebenaran? Absolut, mutlak, tidak dapat diganggu gugat. Haleluya. Saya paling suka bicara doktrin mendasar ini. Supaya penyesat-penyesat, entah mereka sadar atau tidak sadar, mereka sedang dipakai setan. Mereka mau coba-coba ganggu kebenaran. Hello. Yang kau sembah itu setan. Yang pakai kau itu setan. Setan ada kuasa. Tapi Yesusku maha kuasa. Haleluya. Masa kau mau kasih kalah? Pribadi nomor 1 dunia akhirat. Dia sudah mati, dia bangkit. Dan waktu dia bangkit dia katakan, hai maut, di mana sengatmu? Maka dengan kekuatan pertolongan belas kasihan Tuhan Yesus, saya khotbahkan ini kepada jemaat sekalian. Ya, mau berharap kepada siapa? Manusia di luar Anda atau dirimu sendiri? Apalagi berkaitan dengan keselamatan jiwamu, justru engkau pasti masuk neraka. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus berkata di Golgota, tetelestai, sudah selesai. Engkau datang terima dia, engkau terima keselamatan gratis. Dan setelah itu Roh Kudus akan dimeteraikan dalam dirimu dan diriku yang percaya padanya. Lalu kita kemudian akan dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita mampu berbuat baik, tapi perbuatan baik kita sudah dengan konsep yang berbeda. Bukan untuk selamat seperti yang lain, tetapi kita bilang saya berbuat baik karena sudah selamat. Saya berbuat baik sebagai bentuk syukur saya. Saya berbuat baik sebagai bukti cinta saya kepada Yesus. Saya berbuat baik sebagai bukti kesaksian saya. Saya berbuat baik sebagai bukti iman saya. Saya berbuat baik sebagai cara saya mengumpulkan upah di sorga. Masuk sorga gratis. Ada yang mau masuk sorga gratis? Datanglah pada Tuhan Yesus. Dia sanggup menyelamatkan engkau. Tidak ada keselamatan lain. Jangan percaya nabi-nabi setan yang bernama nabi palsu itu, yang disinggung dalam 1 Yohanes 4 tadi. Tapi percayalah kepada anak Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Dialah Mesias, dialah Allah yang patut dipuji selama-lamanya. Ya. Jadi ini perlu dikhotbahkan terus ya. Karena banyak orang bilang, saya tidak percaya. Dialah Mesias. Ini ayat terakhir. Dia tuh Allah. Ya. Roma 9 ayat 5. Catat ayatnya jemaat terkasih. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Ini Tuhan Yesus. Menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Jelas beda ya. Dia Mesias itu Allah. Dia turun dalam keadaannya sebagai manusia. Lalu untuk menekankan kealahannya, ayat ini dilanjutkan bunyinya begini. Yang ada di atas segala sesuatu, ia Mesias adalah Allah. Siapa mau lawan ini ayat? Ia Mesias, Tuhan Yesus adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Setan-setan, ayo ngumpul dan baca ayat ini. Biar kau berhenti jadi setan atau alat setan. Dia bukan
manusia jadi Allah, dia Allah jadi manusia, dan dialah Allah yang layak dipuji selama-lamanya. Orang Kristen pasti bersuka cita dengar ayat ini. Orang Kristen pasti senang dengar ayat ini. Mereka punya iman tambah kuat. Dan saya harus bilang, jarang pendeta khotbah yang begini-begini. Mereka hanya khotbah moral-moral saja, itu juga penting. Tapi waktu Anda khotbah moral-moral saja, tidak beda sama yang lain. Anda bilang jangan bersinah, yang lain juga bilang jangan bersinah. Anda bilang jangan mencuri, yang lain juga bilang jangan mencuri. Tapi waktu Anda bilang Yesus Allah, langsung beda, langsung bertentangan. Dan faktanya memang Yesus Allah. Haleluya. Itu yang bikin beta bergairah pagi ini ya. Ini mah hantam terus, kau mau tanya jawab sudah. Tanya jawab dulu ya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan baik, Tuhan baik. Bagi saya yang ikut live ini mau 10 orang pun saya akan berteriak seperti 10.000 orang. Ya, yang dengar radio nih tahu, dengar betul. Kosong beta dengar ada mama-mama yang sambil memasak, dia sudah putar radio. Bapak-bapak, saudara saya yang di pasar Impres, pasar Oeba, pasar Oesapa, pasar-pasar di mana. Diberkatilah bapak, mama, kakak, adik, saudaraku. Anda yang begitu cinta firman Allah, engkau orang-orang diberkati. Haleluya. Sudah kakak ning silu atur, sudah mau bikin apa nak bikin. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Ya. firman Tuhan di hari ini. Mari kawan, kita terus berpengharapan hanya pada Tuhan Yesus. Harapan kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Kawan SKFM, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu pujian. Setelah itu baru kita masuk sesi tanya